Alhamdulillah alladzi khalaqa nura ala qulubil mu'minin wa ja'alaha sababan li sa'adatil 'amilin al-mukhlasin fatuba liman amana billahi wa man ittaba'a sunnata khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-maliku haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama dari hati yang paling mendalam, marilah senantiasa kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Sehingga pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini, kita masih diringankan langkah kita, dilapangkan hati kita untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, yakni menunaikan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan setiap amal salih yang kita lakukan akan bisa menjadi investasi akhirat kita. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebaik-baik kisah atau sebaik-baik cerita adalah yang dikisahkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam Al-Qur'an surat Yusuf surat ke-12 ayat nomor 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami ceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang tidak mengetahui. Maka al-qasas fil Quran atau kisah-kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini adalah merupakan kisah yang terbaik, ahsanal qasas, dan kisah yang mengandung unsur-unsur kebenaran, kisah yang mengandung pelajaran bagi kita yang hidup di masa kini. Oleh karena itu, kurang lebih 2/3 isi dari Al-Quran adalah sejarah masa lalu, kisah-kisah orang-orang yang terdahulu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Adam alaihissalam sebagai bapak moyangnya manusia, sebagai manusia yang pertama, Abul Bashar al-Awwal. Dan demikian pula kisah para nabi dan para rasul dengan umatnya. Maka pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, perkenankan khatib mengambil dan menukil satu kisah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu kisah kaum Ad. Dalam Al-Quran dikisahkan bahwasanya kaum Ad ini adalah kaum yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemewahan dunia, karunia dan kenikmatan-kenikmatan dunia, memiliki fisik yang bagus dan kuat, memiliki harta kekayaan yang banyak dan melimpah, tanahnya subur, rakyatnya makmur, dan hidupnya penuh dengan kemewahan-kemewahan dunia. Tetapi ketika kaum Ad ini didatangi oleh utusan Allah yang bernama Nabi Hud alaihissalam, mereka justru melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kebenaran.
Di dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 6 sampai 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramadatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apa kamu tidak pernah memperhatikan? Apakah engkau tidak pernah mempelajari kisah yang di situ Allah Subhanahu wa taala melakukan satu perbuatan atau lebih tepatnya satu azab kepada satu kaum yang dinamakan kaum Ad. Iramadatil imad, yaitu penduduk Iram yang mereka itu mempunyai bangunan-bangunan yang megah, yang bangunan ini belum pernah ada sebelumnya. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, dan bangunan ini tidak pernah ada di negeri manapun. Maka kesejahteraan kaum Ad ini menjadikan mereka lupa diri, menjadikan mereka sombong, menjadikan mereka zalim dan membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah seperti ini tentu akan terus berulang. Di zaman ini pun kadang-kadang kemegahan dunia, kekayaan harta, rumah yang mewah, pangkat dan jabatan yang tinggi kadang-kadang menjadikan orang itu justru lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah rahimakumullah, di dalam kisah ini Allah Subhanahu wa taala akhirnya menurunkan azabnya kepada kaum Ad. Ketika itu tiba-tiba kaum Ad ini diliputi awan hitam yang tebal. Setelah sekian lama mereka tidak mendapatkan hujan dari langit. Tanah yang awalnya subur perlahan-perlahan menjadi mengering. Maka ketika turun awan yang tebal, mereka punya secercah harapan barangkali ini akan turun hujan. Tetapi Nabi Hud memberikan peringatan, bukan. Awan ini bukan tanda akan turun hujan. Justru ini adalah Allah Subhanahu wa taala hendak menurunkan azabnya, hendak menurunkan siksanya kepada kalian. Maka para jamaah rahimakumullah, kaum Ad dengan kesombongannya tetap mereka itu tidak mau untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap mengandalkan kepandaian akalnya. Mereka tetap mengandalkan kekayaan hartanya. Mereka juga tetap mengandalkan pangkat dan jabatannya. Bukankah perilaku seperti ini masih sering kita jumpai? Orang-orang yang di dalam kemewahannya justru lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang hamba yang beriman, tidak pantas kita menyombongkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya kaum Ad ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Haqqah ayat 6 sampai 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma adun fa ahliku birihin sarsarin atiyah. Adapun kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayamin husuma fatarakal qauma fiha syar'a ka'annahum a'jarun nahlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah. Maka angin itu terjadi selama 7 hari 8 malam lamanya, secara terus menerus, sehingga kaum Ad itu binasa. Mereka bergelimpangan, tumbuh-tumbuhan menjadi mati, binatang-binatang pun juga menjadi binasa, sehingga tidak ada seorang pun yang tersisa di antara mereka. Itu adalah ending dari kesombongan. Itu adalah merupakan buah dari ketakaburan seorang hamba kepada Tuhannya. Maka melalui khutbah Jumat yang singkat ini, mari kita ambil pelajaran kisah ini, sehingga dalam hidup dan kehidupan ini boleh jadi kita dikaruniai oleh Allah Ta'ala kekayaan harta, rumah yang mewah. Janganlah kemudian itu menjadikan kita lalai dan durhaka kepada Allah.
Justru marilah kekayaan harta yang kita miliki, kemewahan dunia yang dikaruniakan Allah kepada kita, kita jadikan sebagai sarana kita untuk menjadi seorang hamba yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian kita akan menjadi hamba Allah yang bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hambanya yang taat, untuk menjadi hambanya yang senantiasa khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mensakinahkan keluarga kita, mensolih-solihkan anak-anak kita, dan kelak kita dikumpulkan dalam surganya, dalam naungan ridhonya. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan, wa wahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum li anfusikum wa in asya'tum falaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbikfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du fa ya ibadallah ikhwatal iman rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun la'allakum turhamun la'allakum tuflihun. Waqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, senyampang ini adalah saat yang mustajabah. Marilah kita tundukkan hati kita sejenak dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh tadarruk. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin, Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma aktub salamata alaina wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Filistin. Allahumma rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna